wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Saya harap semoga kalian kabarnya sehat ya. Dan semoga kalian bisa menjaga kesehatan diri kalian ya. Dan semoga kalian tetap semangat dalam belajarnya. Nah, di materi minggu lalu kita sudah membahas tentang menelaah struktur dari surat pribadi dan surat dinas. Nah, di materi kita kali ini kita akan membahas tentang menelaah bahasa dari surat pribadi dan surat dinas. Nah, untuk itu sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, kita ada baiknya berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Oke, doa dimulai. Doa selesai. Nah, kita di materi sebelumnya sudah membahas tentang menelaah struktur, yang mana itu ada tanggal suratnya, kemudian ada salam pembukanya, kemudian ada isinya ya. Kemudian ada lampiran, kop suratnya, ada perihalnya juga, kemudian ada salam penutup suratnya. Ya, jadi materi kita kali ini tentang menelaah bahasa dari surat pribadi dan surat dinas. Oke, perhatikan anak-anak semuanya. Nah, di dalam surat pribadi itu ya. Nah, jadi bahasa ada ciri penggunaan bahasanya ya dalam surat pribadi. Nah, yang pertama ada pilihan kata sapaannya bersifat pribadi, kata emotif atau ekspresif. Nah, kata emotif ini yaitu kosakata yang berhubungan dengan emosi dan perasaan ya, dan bisa membuat orang ikut merasakan emosi ya ketika mendengar dan membaca dari surat tersebut. Nah, jadi ekspresif ini adalah kata yang mampu memberikan atau mengungkapkan maksud atau perasaan. Kemudian, yang kedua, bahasa surat pribadi tidak formal tetapi santun. Kemudian, yang ketiga, pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima surat. Nah, jadi kalau penerima suratnya lebih tua dari kita gitu ya. Nah, jadi bahasa yang digunakan ini bahasa yang tidak formal tetapi santun untuk menyapa orang yang lebih tua. Nah, jadi kalau misalnya penerima suratnya teman sebaya, jadi bahasa yang digunakan itu bisa bahasa yang lebih santai seperti itu. Kemudian yang keempat, menggunakan sapaan seperti orang bercakap. Nah, misalnya kalian mempunyai teman yang bernama Yulia gitu. Nah, jadi di dalam isi suratnya itu kata sapaannya misalnya apa kabar Yul gitu, atau apa kabar Yulia, seperti itu ya. Kemudian yang kelima, menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Nah, jadi kata ganti orang pertama itu seperti saya, aku, seperti itu ya. Dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Nah, kata ganti orang kedua ini seperti kamu misalnya, seperti itu. Kemudian, nah ini perhatikan ya, Nak Miss. Nah, ini ada beberapa kosakata bahasa dan contohnya yang dipakai dalam surat pribadi. Nah, yang pertama ada salam awal ya, salam awal atau pembuka. Nah, salam awal atau pembuka dalam surat ini ya berfungsi sebagai pengawal dari isi suratnya ya. Nah, jadi dalam menyapa ya terdapat nilai kesopanan yang tersirat di dalam surat pribadi. Nah, yang pertama ini untuk menyapa orang yang lebih tua, misalnya orang tua seperti bapak, ibu ya, paman, nenek misalnya. Terus kakak, bapak atau ibu guru. Nah, contohnya ini salam awal ya, salam awal atau salam pembukanya ini contohnya salam sayang untuk ayah atau bunda. Nah, contoh yang kedua ada assalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian
Yang B ini salam awal untuk menyapa teman sebaya atau teman yang lebih muda, misalnya adik ya, seperti itu. Nah, contohnya ini salam semangat. Kemudian ada hai, apa kabar? Seperti itu. Kemudian ini ada penutup suratnya. Ya. Nah, penutup surat ini ya, kalimat atau paragraf penutup surat pribadi ini juga harus menyesuaikan si penerima suratnya ya. Nah, yang contoh pertama ini untuk menyapa orang yang lebih tua, misalnya orang tua ya, sama seperti tadi, orang tua, ayah, ibu ya, kakak, bapak atau ibu guru. Nah, contohnya sekian dulu surat dari saya, misalnya sekian dulu surat, kalian bisa menggunakan nama kalian, misalnya sekian dulu surat dari Winda misalnya. Seperti itu ya. Kemudian yang B untuk menyapa teman sebaya atau teman yang lebih muda, misalnya adik, seperti itu. Nah, contohnya di sini sekian dulu suratku, kutunggu balasanmu. Nah, ini ada salam akhir ya. Nah, salam akhir ini juga harus menyesuaikan si penerima suratnya ya. Yang contoh A ini untuk menyapa orang yang lebih tua ya, misalnya orang tua seperti tadi, orang tua, ayah, ibu ya, kakak, bapak atau ibu guru. Nah, contohnya di sini. Nah, ini salam akhir yang paling bawah ya, salam akhir untuk menyertakan tanda tangan. Nah, contohnya ini buah hati bunda. Contoh yang kedua ada cucu nenek yang cantik. Lalu di bawahnya dibubuhkan nama pengirimnya. Contohnya buah hati bunda, di bawahnya misalnya nama kamu ya, kemudian diletakkan tanda tangannya. Kemudian di sini untuk menyapa teman sebaya, teman yang lebih muda, adik dan lain-lain. Nah, contohnya ini kakakmu yang cantik ya. Lalu di bawahnya nama kamu, nama pengirim ya. Kemudian contoh yang kedua ada sahabat karibmu. Kemudian di bawahnya disertakan nama kamu, kemudian diletakkan tanda tangan kamu. Nah, selanjutnya ini ada ciri penggunaan bahasa pada surat dinas. Nah, yang pertama, pilihan kata sapaan bersifat formal. Ya, jadi bahasa dalam surat dinas ini bahasa formal atau bahasa resmi. Kemudian, pilihan ragam bahasa resmi atau bahasa baku. Kemudian, menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua penerima yang formal. Nah, jadi kata ganti orang pertama ini seperti saya. Ya, kalau di surat dinas ini harus menggunakan kata ganti yang formal. Jadi kata ganti orang pertama itu saya, dan kata ganti orang kedua atau penerima ini bisa menggunakan kamu. Seperti itu. Kemudian menggunakan ejaan dan tanda baca yang sesuai, misalnya huruf kapitalnya ya. Jadi jangan salah kalau menulis surat dinas ya, menggunakan ejaan yang tepat, misalnya huruf kapitalnya, tanda titiknya, tanda komanya dan lain-lain ya. Jadi kalau misalnya dalam menulis surat ya, nah setelah tanda titik jadi menggunakan huruf kapital, jangan salah. Nah, jadi di surat dinas ini tidak banyak ya kosakata atau bahasa yang dipakai seperti surat pribadi. Nah, jadi kalau surat pribadi kan ada ragamnya ya. Jadi untuk orang yang lebih tua berbeda dengan orang yang teman sebaya, seperti itu. Jadi kalau di surat dinas cukup menggunakan bahasa baku saja ya, menggunakan bahasa resmi. Jadi tidak ada menggunakan bahasa untuk orang yang lebih tua, tidak ada seperti itu. Karena di surat dinas ini surat yang ditulis secara pribadi mengatasnamakan perusahaan
dan ditujukan untuk perusahaan yang lain ya. Oke, sampai di sini dulu materi yang bisa saya sampaikan kepada anak-anak sekalian. Nah, untuk anak-anak sekalian yang kurang paham dengan materi yang saya sampaikan, kalian bisa bertanya di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua.